Halo, jumpa lagi dengan saya Meman di The City Light Purwokerto online experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Setelah rekan saya Betty menyanyikan sebuah lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois. Dengan tema pray atau doa. Berbicara tentang doa bukanlah hal yang baru untuk kita semua, sebab hal ini sering kita dengar bahkan kita lakukan. Di sisi lain juga ada di antara kita yang mempunyai saat teduh atau waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Serta ada juga yang berdoa saat lagi terkena musibah dan masalah yang menghimpit atau berdoa di mana dia ingin berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Masing-masing dari kita mempunyai waktu dan cara tersendiri untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Mari bersama kita simak dan semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tentang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi untuk teman-teman semua tetap stay di channel ini. God bless you.
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Minggu lalu setelah ibadah pertama, saya berangkat ke Jakarta, lalu sorenya langsung masuk ke rumah sakit. Ya, nggak tahu caranya dokter di sana bagaimana. Cuma melepas jahitan aja orang disuruh ngamar. Ya, hatinya udah gelisah, takut. Ya kan, apa yang akan dilakukan? Nah, ternyata Senin pagi jahitan boleh dilepas, saudara-saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang doa. Ya, kenapa saya kok tiba-tiba kepingin berkhotbah tentang doa? Sebab selama saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan minggu-minggu yang lalu, saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Masa sih harus dioperasi? Itu yang selalu timbul di pikiran saya. Bisa enggak Tuhan benjolan ini diangkat begitu saja supaya tidak perlu operasi? Dan saya berdoa, bergumul dalam doa itu 2 bulan lebih ya. Sampai akhirnya karena memang harus menjalani operasi, jadi saya menyerah. Nah, saudara-saudara, kapan sebaiknya kita berdoa? Waktu pagi, waktu siang, atau waktu malam? Waktu hari-hari biasa atau hari-hari tertentu? Waktu kita dalam keadaan senang atau kita dalam keadaan susah? Kita mengalami masalah demi masalah dalam kehidupan ini. Kita mengalami sakit penyakit dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kita harus berdoa setiap saat. Efesus pasal 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya setiap waktu, berdoa setiap waktu. Artinya kita bisa berdoa kapan saja. Kapan saja kita punya waktu untuk berdoa. Jangan dipakai untuk ngelamun, jangan dipakai untuk mainan HP, ya, tapi berdoalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, seorang bijak mengatakan, lakukan apa yang dapat Anda lakukan dan berdoalah untuk apa yang tidak dapat Anda lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Berobat ke dokter kita bisa.
Ya, kita bisa melakukan. Tapi untuk menyembuhkan penyakit, kita tidak bisa melakukan itu. Apalagi kalau penyakitnya berat, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa memohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, di samping bekerja, saat kita bekerja, melakukan tugas pekerjaan, saat kita berusaha dan kita mengalami kesulitan, satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan pertolongan yaitu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada manusia, tapi pertolongan manusia hanya sekedarnya. Pertolongan manusia seringkali membuat kita tidak puas. Pertolongan manusia membuat kita ngomel. Kok aku tidak dihargai? Kok aku ini dan itu? Saudara-saudara, saat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, hal yang terbaik yang harus kita lakukan, datang kepada Tuhan. Berdoa dan mohon pertolongan dari Tuhan. Ada sebuah kapal, ya, dia terjebak oleh badai. Sehingga kapal yang syarat dengan penumpang itu, penumpangnya semua ketakutan. Penumpangnya berteriak, tolong, tolong. Tapi siapa yang mau menolong di tengah lautan? Akhirnya ada seorang penumpang berkata, ayo kita berdoa. Dan semua penumpang berlutut untuk berdoa. Saudara-saudara, mereka berdoa sambil berteriak, tolong Tuhan, jangan sampai kapal ini tenggelam, jangan sampai aku mati, jangan sampai ini dan ini. Nah, di samping berdoa, seringkali kalau orang kepepet, doanya bagaimana? Tuhan, kalau Engkau sudah tolong aku akan setia mengiring Tuhan. Aku akan setia melayani Tuhan. Aku akan berkorban bagi Tuhan. Tapi begitu pertolongan itu datang, janji yang diucapkan itu sudah lupa. Itulah manusia. Manusia yang rentan dengan banyak kekurangan. Saudara-saudara, pada waktu orang-orang di kapal itu berteriak, tiba-tiba ada seorang penumpang berteriak, teman-teman berhenti, jangan hanya bisa berjanji, jangan boros-boros dengan janjimu kepada Tuhan. Kamu lihat ke depan, di situ ada daratan yang telah Tuhan sediakan. Saudara-saudara, seringkali saat kita menghadapi badai, kita mengumbar janji kita supaya Tuhan cepat mendengar. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan jalan bagi kita. Tinggal kita yang mau menerima jalan itu atau tidak. Kita sakit, Tuhan memberi jalan supaya kita berobat. Tapi seringkali kita pinter awake dewet. Orang sini mengatakan ya, kita mengobati dengan cara kita. Begitu juga dengan saya, waktu timbul benjolan, ya sampai 2 tahun, saya obati dengan cara saya sendiri. Baca ini, oh diolesin ini sembuh. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Lalu Pak Doni mengatakan, saya juga ada benjolan, tapi sembuh dioles ini. Saya dikasih olesan itu. Tahu saudara, merantak merah. Sampai akhirnya saya nggak berani melakukan. Ya, saudara-saudara, seringkali kita kepingin berusaha dengan kemauan, keinginan diri kita sendiri. Tapi kehendak Tuhan itu lain. Saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Dia yang bisa melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan yang bisa meredakan badai hidup yang kita alami. Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Dan kalau saat kita menghadapi badai, kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat perbuatan terbaik yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Seorang bijak mengatakan, dalam kehidupan kekristenan kita, tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih sulit untuk dipertahankan daripada kehidupan doa yang bermakna. Jadi, kehidupan doa itu benar-benar diakui, ya, benar-benar diakui untuk memberikan jalan keluar. Kita sering berdoa hanya ketika kita, seperti tadi saya katakan, hanya ketika kita mendapat sakit, kita mendapat masalah, ya, kita tidak punya pekerjaan,
Kita ingin punya pekerjaan yang mantap. Kita berdoa kepada Tuhan. Belum punya jodoh. Kita berdoa kepada Tuhan. Berikan aku jodoh Tuhan. Dulu ada satu pengerja di sini. Ya, dia berkata kepada saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi saya pasangan hamba Tuhan. Ya. Nah, akhirnya Tuhan mengabulkan. Dia menikah dengan sama-sama anak sekolah Alkitab. Sesudah menikah, lalu saya tanya, "Kamu mau pelayanan di mana?" "Oh, suami saya sudah punya pekerjaan yang baik." Gombal kan janjinya? Nah, itu yang sering kita lakukan. Berjanji kepada Tuhan, tapi tidak bisa menepati janji kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, berhenti berjanji kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Dan laksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saat kita berdoa, kita berjanji. Dan kita tidak bisa memenuhi janji kita. Karena kita adalah manusia yang rentan. Ketika Tuhan mengabulkan permohonan kita. Dan kita lupa akan janji kita. Itulah manusia. Doa itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Tiap-tiap orang punya gaya hidup. Orang dunia punya gaya hidup. Ya, orang percaya juga punya gaya hidup. Apa gaya hidup orang percaya? Yaitu suka berdoa. Doa bukan hanya kita lakukan saat kita butuh, saat kita mengalami kesulitan dalam hidup, tapi setiap hari kita harus punya jam doa. Waktu di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kehidupan doa nenek saya tidak bisa saya lupakan. Dan kehidupan doa nenek saya sudah membuat sampai generasi keempat Jul ya bisa bertahan dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur karena doa nenek saya. Papa saya sekeluarga, anak-anaknya melayani Tuhan. Dan cucu yang mulai bisa melayani Tuhan ada 6 orang. Sekarang cicitnya mulai melayani Tuhan, baru 1 orang, si Jul. Saya katakan pada Jul, akhir bulan dia pulang karena sudah selesai kuliahnya. Lalu saya katakan persiapkan diri untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan membuat kamu berhasil di kuliahmu dengan nilai yang tinggi, sampai berulang-ulang dapat beasiswa, saudara-saudara, kembalikan apa yang sudah kamu terima, berkat yang sudah kamu terima itu kepada Tuhan dengan melakukan pelayanan bagi Tuhan. Doakan saudara-saudara supaya Jul bisa melayani Tuhan. Dan itu kerinduan saya. Setiap hari kalau dia telepon, saya katakan jangan lupa. Siap-siap untuk melayani Tuhan. Ya, siap-siap menggantikan Ama di Purwokerto. Saya katakan begitu. Jangan lupa. Tiap hari dia pasti telepon. Nah, kebiasaan di kami sekeluarga, tiap pagi kami punya hubungan keluarga. Setiap pagi jam 7, setengah 8, Yason telepon. Jam 9, Hulda telepon. Jul kadang-kadang mau berangkat kuliah telepon. Pulang kuliah telepon. Jadi tidak ada waktu tidak berhubungan dengan keluarga. Dan saat kita berhubungan dengan keluarga, kita bisa memberikan nasihat-nasihat untuk anak cucu kita. Supaya mereka bisa tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Doa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Yang membuat iman kita bertumbuh. Karena doa itu memberikan energi, memberikan kekuatan supaya kita bisa bertahan di dalam segala keadaan. Doa juga memberi pendengaran bagi orang yang tuli, penglihatan bagi orang yang buta, kehidupan bagi orang yang mengalami kematian, keselamatan bagi orang berdosa. Artinya doa memberi kesembuhan secara jasmani dan rohani. Kalau kita sakit, kita boleh ke dokter, kita boleh datang kepada sesama. Tapi satu hal yang harus ingat, kita harus datang kepada Tuhan, sumber hidup kita, pemilik kehidupan kita, pemilik kesehatan kita. Kalau kita menyerah kepada Tuhan, Dia bisa melakukan yang terbaik buat saudara dan saya.
Haleluya, saudara-saudara, doa adalah jawaban atas setiap masalah hidup kita. Kadang kita merasa terpuruk karena situasi kehidupan, tetapi dengan berdoa kita dapat kekuatan kembali. Kita mendapatkan kemenangan dan doa membawa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan sendirinya hidup kita akan mengalami pembaruan dari Tuhan. Karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan doa itu merupakan satu pekerjaan yang tidak bisa dihentikan. Yang berdampak sampai pada kekekalan. Kalau saudara berhenti berdoa, berarti saudara berhenti untuk mencapai kekekalan. Tapi kalau kita tidak pernah berhenti berdoa, kita sedang menyiapkan diri untuk menyambut kekekalan di hari yang akan datang. Saudara-saudara, ada sebuah kapal mengalami kecelakaan di tengah laut. Para penumpangnya semua takut dan mereka berusaha masing-masing mengambil sekoci untuk menyelamatkan diri. Mereka berebut mengambil pelampung. Siapa yang dapat pelampung, mereka akan berenang di lautan. Nah, di antara sekian ribu orang, satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan tiba-tiba terdampar di pulau kecil. Ya, dan pulau itu tidak ada penghuninya, tidak ada orangnya. Pria ini melihat, wah, ngeri juga ya, tinggal di pulau yang semacam ini. Lalu dia berlutut berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan tolong, di sini tidak ada manusia. Mungkin di sini akan banyak binatang buas. Tolong aku, lindungi aku, berikan perlindunganmu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, di tengah kelelahan dia berusaha membangun gubuk kecil. Dia ambil ranting-ranting daun ya supaya dia nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tetapi satu ketika waktu dia pergi mencari makan, dan dia mau kembali ke gubuknya, di kejauhan dia melihat ada api yang membara. Dia kira, wah, saya punya teman. Sebab ternyata ada orang yang pasang api. Ketika dia berjalan sampai dekat, ternyata api itu adalah gubuknya yang terbakar. Waktu dia tahu gubuknya terbakar, dia sedih sekaligus marah kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, tega-teganya Engkau melakukan hal ini padaku. Dia menangis sepanjang malam karena tidak punya tempat berteduh. Tidak punya persediaan makanan. Tapi tahukah saudara, keesokan pagi-pagi dia terbangun. Karena dia mendengar suara gluduk ya. Mendekati pulau itu. Ternyata ada sebuah kapal yang melihat asap dari gubuk yang terbakar itu. Kapal itu mendekati pantai, ingin melihat mungkin ada orang yang masih bisa diselamatkan di hutan itu. Lalu orang ini bertanya kepada orang kapal itu, bagaimana kamu tahu aku di sini? Ya. Lalu orang kapal mengatakan, aku hanya tahu asap yang ada di atas. Aku hanya melihat asap yang sedang membumbung tinggi dan aku mengira pasti ada orang di sini karena gubuknya terbakar. Saudara-saudara, kadang-kadang dan sering mudah sekali bagi kita untuk kita menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Satu hal yang harus kita ingat, kita tidak boleh goyah. Iman kita kepada Tuhan harus hidup. Karena Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Saat kita senang, saat kita susah, saat kita sehat, saat kita sakit, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara dan saya. Ingatlah, ketika gubukmu terbakar, mungkin itu tanda asap bagi kuasa Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Saat ada kejadian negatif terjadi, kita harus berkata kepada diri kita, Tuhan pasti punya jawaban yang positif untuk kejadian yang aku alami. Karena itu Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan
Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Juga untuk segala orang kudus. Jadi kita berdoa tidak putus-putusnya. Jangan berhenti untuk berdoa. Berdoalah selalu. Saudara-saudara, doa itu merupakan energi, kekuatan. Doa itu akan membuat kita memperoleh kemenangan. Dan doa itu bisa mengubah hidup kita. Itu cara yang dipakai Allah untuk kita semua mengalami perubahan-perubahan yang baru. Saudara-saudara, orang yang sadar akan pentingnya doa, dia akan mengeluarkan banyak waktu untuk berdoa. Orang yang sadar akan pentingnya doa, tidak ada perkataan, tidak ada waktu untuk berdoa. Apa yang saudara lakukan ketika bangun pagi? Pertama yang saudara lakukan ketika bangun pagi, keluar kamar, ya, cari kopi, cari ini itu, masak air, masak nasi. Saya ingat kembali, ketika saudara bangun pertama kali pada pagi hari, berlututlah untuk berdoa. Berlututlah untuk berdoa. Karena dengan kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan di pagi hari, saudara akan merasakan sepanjang hari itu Tuhan akan memimpin apa yang akan saudara lakukan. Itu pengalaman saya. Dari kecil nenek saya selalu berkata, doa, doa, doa. Sampai saya berkata bosen, doa, doa terus. Ya, kadang-kadang kita nggak punya uang saku, kita datang pada nenek, mak minta uang buat uang jajan. Doa katanya. Dibalas cuma dengan doa, nggak dikasih uang saku, saudara-saudara. Sampai akhirnya kadang-kadang kita jengkel ya. Doa, doa terus. Mana uang sakunya? Sudah berdoa pun nggak ada uang saku. Kadang-kadang kita ngomel seperti itu. Tapi tahukah saudara, ada hal yang indah. Kalau nenek saya tidak memberikan uang saku, artinya saya tidak boleh makan sembarangan. Ya, saya tidak boleh jajan sembarangan. Dan kalau saya melanggar, mungkin saya akan sakit perut. Waktu itu adik saya Paul, saya ingat sekali, dia nakal ya, karena nggak dikasih uang jajan, ya udah, dia tahu ada uang geletak di kamar nenek saya, diambil, biarpun itu cuma sedikit. Dia pergi minum es di sekolah. Dia mau kasih saya bilang nggak mau. Saya bilang itu uang haram. Saya katakan ya, nggak mau. Pulang sekolah dia perut sakit, saudara-saudara. Karena apa? Dia mengambil barang yang tidak diberkati. Kita harus ingat, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, jangan sekali-kali mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Mungkin orang yang kehilangan itu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu tidak menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, doa lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Sehingga kita perlu campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Sayangnya banyak orang tidak memiliki jam doa. Di sini hari Kamis ada doa. Yang datang ya hanya Pak Johnson, Pak Doni, Ruth, ya, orang-orang tertentu saja. Di mana yang lain? Saudara-saudara, Kamis lalu saya tidak bisa ikut doa. Karena kepala saya pusing bukan main, badan saya kayak limbung begini ya. Sampai saya berkata pada Doni, Don, buat minggu nanti gantikan siapa yang mau khotbah ya. Ini badan saya seperti limbung, saudara-saudara. Akhirnya saya panggil tukang pijet, dikerokin, dipijet sampai 4 jam. Saya bilang gila ini tukang pijet ini. Bisa mijet sampai 4 jam, jam 2 sampai jam 6, setengah 7 dia baru selesai. Dia bilang, awak kok nganti kemerayek katanya. Nggak tahu itu apa artinya. Ya, awakmu kok jadi kemerayek katanya. Maksudnya piye bu? Ya kie, gosong kabeh, memangnya panganan. Saya bilang gitu ya. Lalu saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kekuatan. Begitu selesai dipijat, dikerok, saya minum madu, lalu saya istirahat. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Saya bilang pada Pak Don gak jadi ganti, saya yang akan khotbah minggu. Saudara-saudara, gak tahu Don nunjuk siapa, maafkan. Mungkin Pak Hendi atau Ya Aro, maafkan saya.
Ya. Nah, saudara-saudara, doa itu harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Tidak boleh kita lupakan. Tadi pagi, siapa yang belum berdoa? Ngaku dosa. Boleh angkat tangan. Kayaknya yang mesem-mesem ini sudah kelihatan nih. Ya, saudara-saudara, biasakan. Mulai besok pagi, ketika Anda bangun, berlutut dahulu berdoa. Itu pangkal kehidupanmu untuk sepanjang hari. Seorang bijak mengatakan, doa adalah syarat bagi semua pekerjaan dalam kerajaan Allah. Dengan doa kita menggapai kuasa surga untuk menolong kita dalam ketidakberdayaan kita. Dan kuasa yang dapat menghancurkan benteng-benteng yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika orang benar berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa sanggup melakukan apa saja. Jadi doa itu bukan hal yang sepele, tapi doa itu satu pekerjaan yang indah. Dan tidak ada pekerjaan yang lebih indah daripada berdoa. Saudara-saudara, Matius 7 ayat 7 sampai 11 di sini berbicara tentang pengabulan doa. Kalau saudara kepingin doanya dikabulkan, baca ayat ini dengan baik-baik. Resapi, hayati, praktekkan dalam kehidupan. Dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Dikatakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. 3 hal yang Tuhan ajarkan dalam doa, minta, cari, dan ketuk. Agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Siapa saja yang meminta, pasti mendapat. Siapa saja yang mengetuk, pasti pintu dibukakan oleh Tuhan. Siapa saja yang mencari, dia akan menemukan. Saudara-saudara, kita akan mengetahui bagaimana pekerjaan Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara-saudara, apa yang diminta dari Tuhan, kalau itu benar menurut Tuhan, itu akan diberikan untuk saudara dan saya. Dan apa yang kita minta, itu merupakan kebutuhan yang kita perlukan. Bukan untuk kesenangan diri kita, tidak. Tapi kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat itu selanjutnya, ada seorang anak minta roti dan ikan pada ayahnya. Dan dikatakan ayah itu memberikan roti dan ikan. Ayah itu tidak pernah memberikan batu atau hal-hal yang lain. Tapi dia memenuhi apa yang diminta oleh anak itu. Karena itu butuh. Karena anak ini butuh. Ya, dikatakan minta akan menerima. Orang yang meminta menghendaki dengan tekun apa yang diperlukan. Dengan meminta kita menyadari ketidakmampuan kita. Kita menyadari keterbatasan diri kita. Saat kita meminta kepada Tuhan, berarti kita berharap kepada Tuhan. Dia pemilik dan pemberi berkat. Meminta. Artinya kita sadar diri bahwa kita terbatas. Tuhan ingin kita menundukkan ego kita. Tuhan ingin kita menghilangkan kesombongan kita. Dan kita butuh pertolongan Tuhan. Minta artinya kita harus memohon dengan iman yang kuat. Memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Ya, saya ingat Jul waktu kecil. Ya, waktu itu dia masih kelas 3 SD. Teman-temannya sudah pegang HP. Lalu dia bilang sama bapaknya, ibunya, "Pak, belikan HP." Bapaknya bilang apa? "Gak ada duit buat beli HP." Dia datang kepada saya, neneknya, ya. Dia datang pada akongnya. "Kong, suami saya paling gampang kalau dilelesi oleh cucu. Kong, semua sudah pakai HP. Tinggal Jul yang belum pakai HP." Akongnya bilang apa? "Minta sama Ama." Dia datang pada saya, "Ama,
Temenku semua sudah pakai HP, aku belum pakai HP. Lalu saya berkata gini, umurmu berapa? Kalau kamu belum umur 12 tahun, tidak boleh pegang HP. Ya, kalau kamu belum umur 12 tahun, tidak boleh pegang HP. Karena itu kalau dia pulang sekolah nyuri-nyuri HP saya, nyuri-nyuri HP akongnya, papa mamanya lihat sebentar terus kembalikan. Tapi begitu dia umur 12 tahun, dia berkata, "Amah, tabungannya sudah cukup kan buat beli HP?" Lalu saya buka tabungannya. Kamu tahu, Amah hanya nabung satu bulan itu 10.000. 1 tahun berapa? 3 tahun berapa? Lalu dibuka sama dia. Lah, segini mana cukup buat beli HP? Makanya kamu berdoa lagi supaya uangnya cukup buat beli HP. Saudara-saudara, dan saya melihat seringkali dia berdoa, dia nangis karena kepingin HP. Ya, dia nangis. Saya tanya, Jul kenapa sih kok nangis doanya? Habis semua sudah pegang HP, Jul nggak punya HP. Lalu akhirnya kasihan juga ya saudara-saudara ya. Tapi nggak langsung saya beri. Lewat berapa bulan baru saya beli. Ini HP masih kredit ya, nggak boleh hilang, nggak boleh rusak. Dan benar-benar dia jaga HP-nya itu sebaik mungkin. Nggak ada orang yang boleh pinjam, saudara-saudara. Itu permohonan, minta dengan iman yang kuat. Pasti Tuhan akan memberikan pengabulan. Permintaan yang dikabulkan karena kita taat. Sehingga Allah berkenan kepada kita. Saudara-saudara, itu doa-doa yang kita lakukan. Cari akan mendapat. Apa yang saudara cari? Hanya keuntungan, kesenangan. Kalau hanya itu yang kita cari, Tuhan tidak akan memberikan itu pada saudara dan saya. Tapi kalau kita mencari kebaikan bagi orang lain, kita mencari sesuatu yang baik untuk dikerjakan oleh sesama kita, Tuhan akan memberikan untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, apa yang kita cari akan kita dapatkan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketuk pintu dan pintu akan dibuka. Kalau saudara datang ke rumah seseorang, saudara nerobos masuk, saudara dianggap maling. Tapi kalau saudara mengetuk pintu, ya, orang itu akan membukakan pintu untuk saudara dan saya. Begitu juga dengan Tuhan. Saat kita butuh pertolongan Tuhan, kita bukan hanya minta, cari, ketuk pintu Tuhan. Supaya dia membuka hatinya untuk memberi jalan bagi saudara dan saya. Ia akan mengizinkan kita masuk. Kita tidak akan mendapat jawaban dari lainnya kecuali dari pintu Tuhan yang sudah kita ketuk. Jangan kita bermimpi untuk mendapat sesuatu jika kita tidak pernah berdoa. Saudara mengakui diri orang percaya? Ternyata enggak. Saudara mengakui diri saudara orang percaya kepada Tuhan? Amin. Kalau kita mengakui diri kita orang yang percaya kepada Tuhan, saat kita mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan dan berdoa. Ada seorang hamba Tuhan melakukan perjalanan jauh, ya. Lalu di satu daerah yang sepi, tidak ada orang jual makanan, ya. Dia lapar, dia mencari tempat untuk dapat makan. Akhirnya dia menemukan sebuah rumah makan, ya, dan situ tulisannya rumah makan El Shaddai. Apa yang ada di dalam rumah makan itu? Dia masuk ke dalam rumah makan itu, dia melihat, wah, banyak makanan di situ. Dia terpancang dengan satu tulisan di dinding. Tulisannya apa? Hamba Tuhan free, gak usah bayar. Wah, dia senang sekali. Aku hamba Tuhan, berarti aku boleh makan di sini tanpa bayar. Saudara-saudara, dia order makanan sampai perutnya begitu kenyang, mungkin juga sampai kekenyangan, ya, karena begitu banyak order yang dia minta. Lalu sesudah selesai makan, dia berdiri, dia pulang. Sampai di depan dia di stop oleh satpam. Pak, bayar dulu ke kasir. Loh, saya hamba Tuhan, masa saya harus bayar? Itu tulisannya untuk apa? Lalu satpam ini berkata apa? Oh, Bapak hamba Tuhan,
Tapi dari awal Bapak masuk, saya tidak melihat Bapak berdoa sama sekali. Begitu dapat makanan, Bapak langsung lahap makan. Sampai makanan terakhir pun Bapak tidak berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bayar makanan itu. Saudara-saudara, cerita ini mungkin fiktif, ya, tapi minimal ada hal yang bisa jadi pelajaran. Jangan lupa berdoa. Kalau kita mengakui diri kita orang milik kepunyaan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa berdoa. Jangan malu berdoa. Ada orang Kristen yang makan di restoran malu berdoa. Ada enggak? Ada, ya. Jangan malu berdoa, jangan lupa berdoa. Saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Dan apa yang menjadi kebutuhan yang terbaik akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu. Terima kasih kuucapkan padamu Tuhan. Terima kasih kuucapkan padamu Tuhan, atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Senantiasa Kau perhatikan seluruh hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Ku tinggikan Kau Yesus, ku sembahkan oh Yesus. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih kuucapkan padamu Tuhan, atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Senantiasa Kau perhatikan seluruh hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Ku tinggikan Kau Yesus, ku sembahkan oh Yesus. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Terima kasih oh Tuhan. Ku tinggikan Kau Yesus, ku sembahkan oh Yesus. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Terima kasih oh Tuhan. Ku tinggikan Kau Yesus, ku sembahkan oh Yesus. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan untuk memiliki kehidupan doa yang membuat kami selalu terhubung dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena sering kami lalai berdoa, kurang menghargai doa, dan kami selalu sibuk dengan rutinitas hidup kami yang membuat kami lelah, capek, dan jauh dari hadirat Tuhan.
Banyak hal yang kami alami dalam hidup ini yang sering membuat kami tidak sanggup menerimanya. Tetapi melalui firman-Mu kami diingatkan untuk berdoa, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, pemilik kehidupan kami. Dan hanya Engkau Tuhan yang dapat menjawab doa dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati semua persembahan, persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan untuk keperluan operasional gereja ini. Berkati rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak semuanya dengan berkat dari Tuhan. Sehingga tidak ada yang mengalami kekurangan sekalipun. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Lakukan apa yang Anda dapat lakukan dan berdoalah untuk apa yang tidak dapat Anda lakukan. Dan kepada Betty dan TCL Band serta volunteer TCL Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan Anda semua luar biasa. Sehingga program TCL Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Meiman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.